Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perhitungan-perhitungan pada bab termokimia atau bab energetika yang nantinya mungkin akan membantu kalian dalam pembelajaran kedepannya ya. Tapi sebelum lanjut, Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi atau materi-materi terbaru yang akan Ibu update selalu di channel YouTube Ibu. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama ya. Penentuan kalau reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Jadi seperti yang kalian ketahui di video sebelumnya, itu entalpi pembentukan itu dilambangkan dengan delta HF ya. Jadi di sini sudah diketahui di soal delta HF dari CH3OH, delta HF dari CO2, dan delta HF dari H2O. Sementara yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran sempurna metanol. Jadi kalau kalian masih ingat di bab hidrokarbon, untuk C1 kalau alkana itu disebutnya metana ya. Nah, jadi kalau kenapa disebut metanol? Karena dia berikatan dengan alkohol atau OH ya. Jadi kita fokus sama yang ditanyakan, yaitu entalpi pembakaran sempurna. Ingat, syarat dari suatu pembakaran yaitu adanya O2 dan kalau pembakaran sempurna itu selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Sementara untuk tidak sempurna bedanya hanya di CO bukan CO2 ya. Jadi di sini kita tahu metanol dibakar. Metanol itu apa? Metanol itu yang C-nya hanya 1 ya. Nah, dia bergabung dengan OH. Kenapa tidak CH4, Bu? Karena hanya sudah di sini bergabung dengan O ya. Lalu ini fasenya tetap ditulis ya, Nak. Tetap ditulis karena penting ini. Karena suatu saat kalian akan menemukan ada H2O yang bersifat berbentuk liquid, ada juga yang berbentuk gas. Kalau berbentuk gas itu namanya uap air ya. Nah, direaksikan dengan O2 ya, karena dibakar. Nah, menghasilkan apa? CO2. CO2 itu apa? Gas kan? Dan H2O, liquid. Nah, dari persamaan kimia ini, kita samakan dulu koefisiennya. Jadi harus setara ya. Sekarang C di sini berapa? 1. Di sini juga 1 ya. Lalu di sini hanya ada berapa? 3 tambah 1, 4. Dan di sini hanya 2. Berarti 2 harus dikali berapa? Hasilnya 4. Harus dikali 2 ya. Lalu di sini O-nya ada berapa? Ini 1, ini 2. Berarti 3. Dan di sini ada 2. 2 ditambah 2, 4 ya. Di sini 4, di sini 3. Di sini kita cari yang O-nya berdiri sendiri tanpa unsur yang lain. Berarti O2 ini ya. Nah, di sini tadi ada berapa? 2 ditambah 2, 4. 4 dikurang dengan 1 ini, berapa hasilnya? 3 ya. 3, kita tulis 3 per angka 2 yang ada di sini ya. Jadi kalau di sininya ada 3, berarti 3 per 3, seperti itu. Nah, ini sudah setara. Oke. Sekarang kita masukkan ke delta HF-nya. Di buku sudah ada ya. Jadi rumus dari penentuan kalau reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan itu adalah delta HF, delta H maksud Ibu, sebentar. Delta H sama dengan sum atau sigma dari delta HF produk dikurang sum atau jumlah dari delta HF reaktan ya.
Kita sekarang tinggal menjumlahkan saja. Jangan lupa, koefisien itu berpengaruh ya. Kita buat dulu produk yang mana? Produk yang sebelah kanan ya. Ini produk. Yang sebelah kiri itu reaktan. Jadi kita tulis dulu untuk koefisien dari CO2 itu berapa? 1 ya. 1 dikali CO2 berapa delta HF-nya? Min 393,5. Lalu ditambah dengan koefisiennya H2O. 2 dikali berapa delta HF-nya? Min 286. Tutup kurung karena produknya sudah habis. Lalu rumusnya tadi apa? Min ya. Min dengan reaktan. Reaktannya ini. Koefisien dari metanol adalah 1 dikali berapa? 238,6. 238,6 ditambah koefisien dari O2 berapa? 3/2. Nah, Bu, di sini tidak diketahui, Bu, delta HF dari O2. Ingat nah ya, untuk unsur bebas O2, H2, N2 itu delta HF-nya adalah 0 ya. Ingat ya, untuk unsur bebas itu delta HF-nya adalah 0. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Untuk produk, silakan kalian pakai kalkulator. Ini hasilnya adalah min 393,5 dikurang dengan 572. Ini untuk produk dikurang dengan reaktan. Min 238,6 ditambah 0 ya, tidak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah min 726,9 kilojoule per mol. Inilah hasil dari entalpi pembakaran sempurna dari metanol. Seperti itu. Nah, di sini kalian perlu pengetahuan tentang plus minus matematika ya. Jadi kalau min ketemu min itu hasilnya apa, min ketemu plus itu hasilnya apa, seperti itu. Jadi kalau di sini min ketemu sama dengan min, hasilnya akan jadi plus. Jadi min 393,5 dikurang lagi dengan min 72, hasilnya min berapa itu? 900-an, baru ditambahkan dengan 238,6, hasilnya min 726,9. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu penentuan kalau reaksi berdasarkan hukum Hess ya. Jadi di sini diketahui contoh soalnya ya, ada diketahuinya reaksi dari pembentukan H2O. Lalu ingat nah ya, apa Bu bedanya pembakaran dan pembentukan? Ini Ibu bilang pembentukan, padahal ada O2. Ingat, kalau pembakaran itu selalu menghasilkan CO2 ataupun CO dengan H2O. Nah, kalau ini kan, ini O2 juga, ini O2 juga ya. Ini akan menghasilkan CO2 dan H2O, berarti dia dinamakan entalpi pembakaran. Sementara ini, O2 ini akan menghasilkan suatu senyawa, yaitu H2O, makanya dia disebutnya entalpi pembentukan. Nah, lalu yang ditanya C3H4 berapa nih delta H dari C3H4, lalu ditambah dengan 2H2 menghasilkan C3H8. Sekarang kalau untuk pertanyaan seperti ini kita akan fokus dengan pertanyaannya ya, kita akan fokus dengan pertanyaannya. Jadi yang ditanya kita fokusnya. Sekarang kita lihat dulu C3H4. Nah, C3H4 ini kalau yang diketahui ada tidak yang ada C3H4-nya? Ada ya. Persamaan 1 dulu ya, persamaan 2 dulu ya. Ini persamaan 1, 2, 3. Berarti kita tulis dulu persamaan ke-2. Dan di sini ada perubahan tidak? C3H4-nya tetap di sebelah kiri. Ini juga di sebelah kiri ya. Kita tulis ulang persamaan ke-2.
C3H4 gas ditambah 4O2 gas menghasilkan 3CO2 gas dan 2H2O liquid. Lalu delta H-nya tetap kita tulis ya, sama dengan min 1941 kilojoule. Kita tulis ini persamaan kedua. Lalu kita lanjut ke unsur atas senyawa selanjutnya, yaitu 2H2 ya. Kita lihat lagi H2 ya, fokusnya ke H2, koefisiennya tidak usah dipedulikan dulu. H2, di sini ada tidak yang ada H2-nya? Ada ya, persamaan ke 1. Dan dia sama koefisiennya. 2, di sini juga 2. Jadi tetap kita tulis di sini juga sebelah kiri, yang persamaan 1 juga di sebelah kiri H2-nya ya. Jadi ingat nak, kalau yang ditanyakan itu cuman 1 H2, koefisiennya 1, sementara di sini 2, berarti kita harus membaginya menjadi membagi menjadi 2, karena di sini 2, di sini 1 misalkan. Harus dibagi 2 ya. Jadi sekarang kalau ini kan koefisiennya sama, jadi kita tulis ulang saja. Berarti 2H2 gas direaksikan dengan O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Delta H-nya sama dengan min 571,7 kilojoule. 1 ya, persamaan 1. Lalu lanjut ke unsur yang selanjutnya, C3H8. Di sini setelah tanda panah ya dituliskan, berarti dia di sebelah kanan. Kita lihat yang diketahui. C3H8-nya di sebelah kiri sebelum tanda panah. Berarti kita harus meletakkan C3H8 yang ini ke sebelah kanan. Kita putar. Jadi 3CO2-nya kita tulis dulu. 3CO2 gas ditambah 4H2O liquid akan menghasilkan, nah ini baru ditulis, jadi produk menjadi reaktan, reaktan menjadi produk ya. C3H8 gas ditambah 5O2 gas. Nah, bagaimana delta H-nya? Jadi kalau delta H ini berubah posisi, baik yang ini ke sini atau yang ini ke sini, itu namanya berubah posisi. Jadi plus minusnya akan berubah. Delta H-nya tetap, tapi plus minusnya berubah. Dia menjadi positif. Kalau dia minus jadi positif, kalau dia positif jadi negatif ya. Plus 2220 kilojoule. Ini persamaan ketiga. Setelah itu baru kita jumlahkan. Ya. Jadi ini pembatasnya. Tanda panah ini pembatasnya ya. Sekarang kita samakan yang sama kita jumlahkan ya. Jadi 2H2 tidak ada yang sama, CO2. Nah ini 4 tambah 1 jadi 5 ya. 5O2. Jadi kita cari yang antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu yang sama. Kalau sama bisa kita coret. Jadi misalkan ini 3CO2. Di sebelah kanan ada juga ya 3CO2. Tidak mesti harus sejajar nak. Jadi mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan itu bisa kita coret. Jadi di sini 3CO2-nya kita coret. Ibu pakai pena lainnya sebentar. CO2-nya kita coret. Ini 3CO2. Lalu yang mana lagi yang bisa dicoret? H2O, di sini ada 4 H2O, lalu di sini 2 H2O ditambah 2 H2O jadinya 4 ya. Berarti bisa juga kita coret. Setelah itu O2 nih, 4 tambah 1 5O2 ya, di sini juga ada 5O2, 5O2 habis. Berarti tinggal ini ya, tinggal yang tidak kita coret ya. Maaf. Ibu ganti lagi penanya. Berarti kita tinggal menuliskan yang tidak dicoret. C3H4 gas ditambah 2H2 gas
akan menghasilkan C3H8 gas. Delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Nah, jadi hasilnya bisa kalian pakai kalkulator ya. Min 292,7 kJ. Ini hasilnya. Delta H-nya adalah min 292,7 kJ. Nah, coba kita lihat dengan pertanyaan yang sudah ada di atas. C3H4 sama ya. 2H2 sama. C3H8 juga sama. Nah, seperti itu. Jadi ini udah sesuai nih dengan yang ditanyakan. Padahal kita tadi cuma mencoret-coret saja kan. Tapi sudah sesuai seperti itu. Ini untuk subbab yang kedua. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu penentuan kalau reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata. Kalian lihat di contoh soal, itu ada diketahuinya C ikatan dengan H, O ikatan rangkap dengan O, C dengan O dengan H. Inilah yang dinamakan energi ikatan rata-rata ya. Jadi yang ditanyakan adalah delta H dari pembakaran gas metana. Nah, sebelumnya kalian harus tahu rumus dari penentuan kalau reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata itu adalah sigma atau sum atau jumlah dari energi ikatan yang putus dikurang sum dari energi ikatan yang terbentuk. Nah, kalau dalam suatu reaksi biasanya yang terbentuk itu disebut apa? Disebut dengan produk ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa delta H adalah jumlah dari energi pada reaktan dikurang dengan jumlah energi pada produk. Berbeda dengan penentuan kalor pada entalpi pembentukan tadi ya. Ini adalah produk dikurang reaktan. Kalau yang energi ikatan tadi, reaktan dikurang produk. Apa bedanya? Kalian cukup ingatkan, kalau energi ikatan rata-rata itu biasanya diketahuinya seperti ini. Ada C dengan H, ada O dengan O, C dengan O, dan masih banyak yang lainnya. Ada ikatan-ikatan seperti ini. Ini namanya energi ikatan rata-rata. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Delta H dari pembakaran gas metana. Gas metana apa? CH4 ya. Gas dibakar berarti dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, sekarang di sini kita jabarkan biar terlihat nih ikatan-ikatannya ya. Jadi C-nya ada 1, di tangannya ada 4, ini H, dan ini H, ditambah dengan kita samakan dulu koefisiennya ya. Di sini 1, di sini 1. Oke, hanya di sini 4, berarti di sini harus dikali 2. 2 kali 2 4. O-nya sekarang. O di sini 2, di sini 2, berarti 4. 2 dikali 2 biar hasilnya 4. Nah, berarti di sini 2 O dengan O. Ikatan terangkap 2 ya. Kalau oksigen itu ikatan terangkap 2. Menghasilkan CO2. C-nya di tengah-tengah nih. Nih, ini O dan ini O. Ditambah dengan 2 H2O. Sama ya. Ini O, H dengan H. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke energi ikatan yang putus bereaktan ya. Ibu simbolkan dengan X ya. Ibu di sini ya, Ibu tulisnya X. Nih, kita hitung ada berapa ikatan C dengan H. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali C ikatan dengan H. Ditambah O dengan O-nya ada berapa? Ada 1 ya. 1 dikali dengan koefisien. Berarti 2 dikali O rangkap O. Berapa? Masukkan tinggal. 4 dikali C dengan H, 418, ditambah 2 dikali O dengan O, 496.
5. Kalian bisa kalkulatorkan, hasilnya adalah 2642 kilojoule. Ini untuk reaktan ya. Reaktan. Sekarang kita cari yang produk, Y. Sini, C dengan O. Ada C dengan O. Jadi nggak mesti O dengan C, C dengan O itu sama saja ya nak ya. C dengan O-nya ada berapa? 1, 2 ya. Berarti 2 dikali C dengan O. Ditambah O dengan H atau H dengan O. 1, 2 ya. 1, 2. 2 dikali dengan koefisiennya 2. Berarti 4 ya. Kita tinggal masukkan ke energi ikatan rata-ratanya. C dengan O berapa? 799. Ditambah 4 dikali O dengan H, 463. Kalian jumlahkan lagi di kalkulator. Hasilnya adalah berapa tuh? 3450 ya. Kalau ibu salah penjumlahan, mohon dimaklumi ya. Silahkan kalian hitung yang jawaban benarnya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke ini produk ya. Kita baru masuk ke rumusnya, masukkan nih. Masukkan rumusnya. Berarti ikatan yang putus tadi apa? Reaktan. Berarti delta H sama dengan X dikurang Y. X-nya berapa? 2642 dikurang dengan 3450. Nah, silakan kalian jumlahkan sendiri. Minus berapa tuh? 808 ya. 808 kilojoule. Kalau ibu tidak salah, 3450 2642 8 ya. Minus karena 2642 nya dikurang nanti 808 kilojoule. Jadi ini untuk penentuan kalau reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tiga subbab ini saja. Silahkan kalian pelajari, putar-putar ulang videonya kalau kalian masih bingung, dan boleh japri atau hubungi ibu via WA. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Semoga apa yang ibu ajarkan ini bisa kalian pahami juga. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.